Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ittafaqa udah sepakat anasu ulama-ulama ala takfiri iblisa bahwa iblis itu kufur. Dan akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Tapi dia meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk membawa manusia ke neraka itu. Dan Allah memperbolehkan, silakan. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali orang-orang terpilih, orang-orang anu taat. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan iblis itu kufur? Ini agar menjadi ilmu untuk kita. Sehingga kita tidak bisa terjerumus mengikuti iblis. Karena kesalahan iblis itu yang pertama al-imtina'u minas sujudi. Menolak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi menurut para ulama bukan dari sana kufurnya itu. Karena banyak yang tidak mau sujud itu banyak. Sampai sekarang manusia banyak yang tidak sujud kepada Allah. Tapi kan mereka tidak jadi kufur. Nutus sholat untuk jadi kufur. Kajaba lamun menganggap bahwa tidak sholat itu tidak apa-apa, nah baru kufur. Jadi kufurnya bukan dari tidak sholatnya, tapi dari tidak menganggap tidak wajib. Menganggap tidak dosa, menganggap tidak apa-apa. Nah kufurnya dari sana. Tapi kalau hanya tidak sholat itu belum kufur dia. Dia baru dosa besar. Dan ada harapan untuk tobat. Jadi iblis jadi kufur bukan karena dia tidak mau sujud. Itu hanya pembangkangan aba wastakbaro. Yang kedua wastakbaro, dia sombong. Tuh. Tapi sombong juga tidak menjadi kufur. Jadi ada dosa, ada kufur, beda. Kalau dosa ibarat wadah kotor, kan ada harapan bisa disuci. Kalau kufur, gelas pepes, pecah, itu kan tidak bisa dicuci, hancur. Orang yang berdosa masih ada harapan diampuni Allah. Dan dia ada kemungkinan masuk surga. Apakah langsung masuk surga dengan ampunan Allah? Atau langsung masuk surga dengan syafaat Rasulullah, atau digodok dulu di neraka jahanam dan setelah habis masuk surga. Awas, jadi ada dosa, ada kufur. Harus dijaga oleh kita dua-duanya, tapi yang lebih harus dijaga semoga kita tidak murtad. Wal'iyadzubillah, kita mohon pertolongan Allah. Kita jangan sampai keluar dari Islam. Jangan sampai kita meninggalkan Islam. Itu yang kita harus jaga. Walaupun dosa juga harus dijaga. Tapi yang lebih harus dijaga bagaimana agar kita tidak pecat iman. Nah yang disebutan tadi, tidak sujud, tidak menjadi pecat iman. Lalu sombong, tidak menjadi sebab pecat iman, karena itu baru dosa. Nah, walaupun dosanya besar. Yang ketiga, likaunihi hasadan, gitu. Hasud, sirik pidik, iri,
Kok kenapa saya yang diciptakan lebih dulu dan ibadah saya sudah 80.000 tahun. Kok kenapa harus sujud kepada Adam yang baru diciptakan sekarang? Nggak mau. Dia iri. Seharusnya Adam yang sujud kepada saya. Iri juga tidak menjadi sebab kufur. Itu. Karena orang yang iri baru berdosa, belum kufur. Awas ya. Jadi tidak sujud belum kufur, tidak sholat belum kufur. Sok aya dengan jalma ngomong jalma bodoh di lemur, ada si eta mah keur hirupna ge tara salat. Keur naon aya modar maka disolatkeun. Bukan begitu. Dia sholat kewajiban dia, kita menyalatkan jenazah kewajiban kita, ulah belegu. Walaupun dia tidak sholat, sebelum dia kubur kita masih wajib menyolati dia. Jadi kita sholat kewajiban kita sebagai mukmin. Ulah belegu gitu, loban barelegu gitu teh. Jawa awewe cenah nu penting mah jilbab HTW gitu kan bae cenah jilbab hulu mah henteu ge. Itu salah. Jilbab kepala wajib, jilbab hati wajib. Keur mah hate can di jilbab, can soleha, can daek ibadah, hulu teu daek di jilbaban. Atuh duanana kosong. Memang yang baik di jilbab hatena soleha. Tuh. Dan di jilbab kepalanya. Tapi kalau dia baru bisa di jilbab kepala, ya itu lumayan kan geus hiji 50%. Tak ulah ngabobodo maneh gitu. Seperti tadi jelema tara salat kunaon make disolatkeun da keur hirup make teu beukeun salat. Ulah belegu gitu. Dia tidak sholat itu kewajiban dia. Urusan dia dengan Allah. Apakah dia dimaafkan atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Adapun kewajiban kita selaku mukmin wajib menyalati itu jenazah. Itu kewajiban kita, bukan kewajiban dia. Lamun maneh tara salat ku urang teu disolatkeun keur manehanana 2 rakaat urang 2 rakaat deui. Nah, jadi awas. Yang pertama iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Itu tidak menjadi kufur. Yang kedua sombong. Itu. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Tuh. Aku lebih bagus, lebih hebat dari Adam karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Tuh. 3, hasud, iri. Kok kenapa saya yang sudah lama ibadah harus sujud kepada makhluk yang baru diciptakan sekarang? Gitu. Nah, jadi dari mana ini awas? Kekufuran iblis itu dari mana? Nah ini awas. Karena kita juga kadang-kadang terjerembab. Wayan bagi sesungguhnya seyogianya. Ayat lama harus tahu umat Islam. Anahu sesungguhnya innama kaparo linis batihil haqqi jalla jalaluh ilal juri. Nah ini. Karena si iblis beranggapan tadi menjadi kufur nama bahwa Tuhan itu tidak adil. Allah itu dolim. Allah itu tengteingan. Awas kan manusia geloba ngomong gitu teh. Bahaya itu. Tengteingan Allah teh. Nah habet saya anu geus ibadah 80.000 tahun kudu sujud kanu kakara jadi. Nah itu yang menjadi kufur. Harus tahu kamu.
yang menjadi sebab iblis kufur adalah menganggap Allah itu jur, deleka. Itu Allah teh, telenges Allah teh, teung teuingeun Allah teh, teu ceureuh Allah teh, itu. Kan saya anu ibadah mah, Adam mah karek jadi can ibadah. Nah bet saya anu kudu nyembah Adam. Nah jadi awas. Karena ini kita manusia banyak yang begitu. Teung teuingeun Gusti teh ka abdi mah tah eta. Padahal abdi sok salat, padahal abdi sok ngaji. Tapi nah abdi hirup sangsara wae, kan banyak kok yang begitu. Awas, hati-hati. Itu kesalahan iblis. Awas. Dan menurut alim-mutalim yang kita harus hati-hati, awas. Ada dosa, ada sombong. Tuh. Kalau Adam itu kesalahan. Kalau orang berdosa. Tapi kalau Nabi Adam kan nabi ya kesalahan we gitu, lalali lah. Lupa, lalai lah. Tuh. Sehingga beliau dilarang makan buah khuldi, beliau makan. Tuh. Tapi patalaqa Adamu mirrobihi, Allah memberi ilham kepada Adam untuk berdoa. Fataba alaihi, diampuni dosanya. Gitu. Jadi dosa sebesar apapun ada harapan untuk diampuni asal kita tobat. Tapi kalau sombong, nah ini kawas iblis, itu kecil harapan untuk diampuni. Maka kita hati-hati jangan sombong. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin atau fi khordalin min kibrin. Orang yang punya rasa angkuh walaupun hanya sebesar siki sawi, keangkuhannya maka haram masuk surga. Oh, si titipnya ya. Ya, penting pisan ya. Jadi kahiji iblis itu bedegong, teu sujud. Kedua iblis itu takabur, sombong, menganggap dia lebih bagus. Ketiga hasud, iri. Nah, tapi itu semua tidak menjadi kufur. Adapun yang menjadi kufur si iblis karena dia menganggap bahwa Allah itu deleka. Allah itu teung teuingeun. Allah itu teu adil. Awas kalian miape. Mangkali manusia loba nu kitu. Awas miape nih. Titip harus ingat. Harus menjadi catatan. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita, manis maupun pahit, itu adalah ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi. Aku menguji kamu sekalian dengan kepahitan, dengan kesedihan, dengan kepayahan, dengan kesusahan, wal khairi, dan dengan kebahagiaan. Itu ujian dua-duana oke. Lain teu teuingeun. Wa ma'allahu bizallamil lil abid. Allah tidak sekali-kali zalim. Allah tidak sekali-kali teuing kepada hamba-hambanya. Itu hanya ujian. Bagi orang yang baik seperti para rasul. Kan para rasul juga sama prihatin. Rasul ge di kantun pupusku Siti Khadijah. Anu padahal beliau itu adalah penopang dana dakwah. Beliau juga dalam waktu yang berdekatan ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu merupakan benteng gitu, yang menjaga beliau dari serangan musyrikin Mekah. Dua-duanya wafat sekaligus. Kan beliau itu hazan.
prihatin, sedih. Tuh. Begitu juga pada perang Badar beliau ada kemenangan. Pada perang Uhud kan beliau kalah. Sampai berdarah beliau. Gitu. Kena lempar batu. Hanya kalau untuk orang baik, musibah itu untuk meningkatkan derajat, nah itu. Sudah tinggi, lebih tinggi lagi. Kalau untuk kita memang untuk memupus, menghilangkan dosa. Kalau kita mah, tuh, lawan kita mendapat kesedihan, keprihatinan, itu untuk menghilangkan dosa, kaparot jangan ngaranan. Ya gitunya. Ini banyak ini penting ini. Banyak umat Islam yang beranggapan begitu. Bahkan kepada saya dia bicaranya, pada abdi teh osok tahajud, abdi teh sok duha, tapi konon ayeuna ekonomi abdi teh dek maju wae. Jang lamun tina tahajud duha kudu beunghar, Rasul kudu pangbeungharna. Tuh. Margi Rasul mah ibadahna dikabareuh sampean. Tapi kan beliau tidak kaya. Makan juga 3 hari 1 kali. Tuh. Siti Khadijah pada saat wafat tidak punya kapan, tidak punya boy. Sehingga beliau dibungkus dengan serban Rasul. Nah, hanya untuk orang baik, ada untuk meningkatkan derajat agar lebih tinggi. Untuk seperti kita yang banyak dosa dengan kesedihan, kesulitan, penyakit, ekonomi kucrut, kesedihan, mendapat penghinaan dari sesama manusia. Itu untuk menghilangkan dosa. Karena kita banyak dosa, ibarat kursi banyak debunya. Tuh. Manusia yang menghina kita itu adalah lap, pel. Jadi dilap, dipel, disusutan. Si kursi nu belebuk teh jadi bersih, yang kotor lap. Nah, jadi kita banyak dosa lalu dihina oleh sesama manusia. Nah, dia menjadi kotor. Nah, kita yang dihina semoga menjadi bersih gitu. Kan beureun syaratna sabar. Ai kitu mah sarwana urangna. Anggur malik nyarekan moal ai kitu mah. Ya gitunya. Jadi iblis menjadi kupurnya karena menganggap Allah itu tidak adil. Menganggap bahwa Allah itu teu-teuingeun. Kamu orang selamat. Sok sebutan jang.